Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Teman-teman, di video kali ini saya akan sharing sedikit catatan kecil saya tentang berapa ideal ukuran lebar benih ikan nila. Mengapa saya mengulas tentang hal ini? Begini teman-teman, ukuran ideal lebar benih ikan nila menjadi sangat penting karena mempengaruhi beberapa aspek kritis dalam budidaya ikan, termasuk pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan hasil panen. Berikut beberapa alasan mengapa ukuran benih yang tepat sangat penting. Pertama, kelangsungan hidup. Benih yang memiliki ukuran sesuai dengan kondisi kolam memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Benih yang terlalu kecil mungkin rentan terhadap predator atau sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Kedua, pertumbuhan optimal. Ukuran benih yang tepat memungkinkan pertumbuhan optimal. Benih yang sudah memiliki ukuran yang baik memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dengan baik dan mencapai ukuran panen yang diinginkan lebih cepat. Ketiga, efisiensi pakan. Benih yang memiliki ukuran yang sesuai dengan kondisi kolam dapat lebih efisien dalam memanfaatkan pakan yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi biaya pakan dan meningkatkan konversi pakan menjadi massa tubuh ikan. Keempat, produksi hasil panen yang konsisten. Ukuran benih yang seragam dapat menghasilkan produksi panen yang lebih konsisten. Ini memudahkan perencanaan dan manajemen produksi, serta memberikan hasil yang lebih stabil. Kelima, pencegahan stres. Benih yang ditebarkan dengan ukuran yang sesuai memiliki kemampuan lebih baik untuk mengatasi stres lingkungan, seperti perubahan suhu atau kualitas air. Ini dapat mengurangi risiko penyakit dan gangguan pertumbuhan. Keenam, efisiensi pengelolaan kolam. Dengan memilih ukuran benih yang sesuai, pengelolaan kolam menjadi lebih efisien. Kolam dapat dikelola dengan lebih baik dan lingkungan budidaya dapat dijaga agar tetap kondusif bagi pertumbuhan ikan. Dan ketujuh, optimalisasi waktu budidaya. Ukuran benih yang tepat juga berkontribusi pada optimalisasi waktu budidaya. Pertumbuhan yang baik sejak awal dapat mempercepat waktu panen dan mengurangi periode pemeliharaan. Secara keseluruhan, ukuran ideal tebar benih ikan nila bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan ikan, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam kesuksesan operasional dan keberlanjutan budidaya ikan nila. Teman-teman, ukuran ideal benih ikan nila untuk penebaran dalam kolam tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi kolam, tujuan budidaya, dan jenis ikan nila yang dipilih. Pada umumnya, benih dengan panjang sekitar 2 hingga 5 cm seringkali dianggap optimal. Kita jelaskan satu-satu ya. Pertama, ukuran dan jenis kolam. Kolam yang lebih besar mungkin mampu menampung benih yang lebih besar. Kondisi kolam seperti suhu air, ketersediaan pakan alami, dan struktur kolam juga mempengaruhi pertumbuhan ikan. Kedua, tujuan budidaya. Jika tujuan budidaya adalah untuk produksi konsumsi, benih yang lebih besar mungkin diinginkan karena lebih tahan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik. Ketiga, jenis ikan nila. Beberapa jenis ikan nila memiliki kecenderungan tumbuh lebih cepat dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, ukuran ideal benih dapat bervariasi tergantung pada spesies yang dipilih. Keempat, pengelolaan kolam. Pengelolaan kolam seperti sistem aerasi dan kontrol kualitas air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila. Kelima, perkiraan waktu penebaran. Memperkirakan waktu penebaran benih juga penting.
Penebaran benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang optimal dapat meningkatkan kesuksesan budidaya. Perkiraan waktu penebaran benih ikan nila harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan manajemen kolam. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu air. Ikan nila cenderung tumbuh lebih baik dalam suhu air tertentu. Pilih waktu penebaran yang sesuai dengan suhu air yang ideal untuk pertumbuhan ikan nila, yang umumnya berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kedua, ketersediaan pakan. Pastikan ketersediaan pakan alami yang cukup untuk mendukung pertumbuhan benih ikan nila. Pilih waktu di mana kolam memiliki tingkat produksi pakan alami yang baik. Ketiga, musim dan cuaca. Pilih waktu penebaran yang sesuai dengan musim dan cuaca. Hindari penebaran saat kondisi cuaca ekstrim atau perubahan suhu yang drastis. Keempat, siklus air dan kualitas air. Perhatikan pula siklus air kolam dan pastikan kualitas air optimal. Jangan melakukan penebaran benih saat air sedang tercemar atau kualitasnya tidak baik. Kelima, fase bulan. Beberapa budidaya ikan mengaitkan fase bulan dengan tingkat aktivitas ikan. Pilih waktu penebaran yang dianggap optimal berdasarkan fase bulan, meskipun ini dapat bervariasi dalam praktiknya. Keenam, perkiraan waktu panen yang diinginkan. Hitung mundur dari perkiraan waktu panen yang diinginkan untuk menentukan waktu penebaran. Ini dapat membantu mengoptimalkan periode pertumbuhan ikan. Ketujuh, konsultasi dengan ahli. Selalu bijaksana untuk berkonsultasi dengan ahli perikanan atau pakar budidaya ikan lokal. Mereka dapat memberikan pandangan yang lebih spesifik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokal. Perencanaan waktu penebaran yang cermat dapat meningkatkan kesuksesan budidaya ikan nila. Memastikan bahwa kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan optimal benih hingga panen. Penting untuk berkonsultasi dengan pakar budidaya ikan atau ahli perikanan setempat untuk saran yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lokal budidaya Anda. Demikian sedikit sharing tentang seberapa penting ukuran ideal tebar benih ikan nila ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.